Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah yang B, moral pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ayo Berbagi Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal SKP Tenaga Pendidik, yaitu pada mata pelajaran PKN materi Pancasila. Namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kepada teman-teman untuk selalu rajin belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Yuk kita mulai belajar bersama. Mari. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nilai yang merupakan eksplisit penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila adalah A. Nilai dasar, B. Nilai instrumen, C. Nilai praktis, D. Nilai sosial, atau E. Nilai rohaniah. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang B, nilai instrumen. Kita lihat pembahasannya. Nilai instrumen adalah arahan kebijaksanaan strategi sasaran dari lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan eksplisit penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia mempunyai arti A. Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. B. Kesepakatan nasional yang harus dipelihara bangsa. C. Dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. D. Kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Atau E. Pedoman arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna A. Tata nilai budaya maju, B. Jiwa bangsa Indonesia, C. Perpaduan antara budaya Barat dan Indonesia, D. Pondasi yang melandasi bangsa Indonesia mengatur tata pemerintahan, atau E. Petunjuk arah dalam kehidupan di Indonesia. Silakan teman-teman yang ingin mengulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang D. Fondasi yang melandasi bangsa Indonesia mengatur tata pemerintahan.
Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti Pancasila digunakan sebagai dasar atau fondasi untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara atau tata pemerintahan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem. Khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah A. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Demokratis. C. Menjunjung tinggi HAM. D. Kekeluargaan. Atau E. Bhinneka Tunggal Ika. Silakan teman-teman yang ingin mengulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang C. Menjunjung tinggi HAM. Kita lihat pembahasannya. Dasar sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai pengakuan dan martabat manusia atau HAM dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Rumusan Pancasila yang sah dan benar adalah yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan disahkan oleh A. BPUPKI, B. PPKI, C. Presiden Soekarno, D. KNPI, atau E. Jakarta Charter. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, PPKI. Kita lihat pembahasannya. Pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dengan acara sidang antara lain. Yang pertama, pengesahan UUD 1945, dan yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian dalam pengesahan acara pertama, terdapatlah di dalamnya rumusan dasar negara kita yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 seperti adanya sekarang. Jadi, rumusan yang sah dan sistematikanya yang benar seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Dari pernyataan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai A. Pandangan hidup bangsa Indonesia, B. Perjanjian luhur, C. Kepribadian bangsa, D. Dasar negara, atau E. Sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Pandangan hidup
bangsa Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki arti bahwa Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk arah perilaku bagi setiap warga negara Indonesia dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 7. Pentingnya ideologi bagi suatu bangsa adalah A. Keadaan yang mencerminkan pandangan bersama. B. Sebagai dasar bagi berdirinya bangsa. C. Merupakan kesepakatan para pemimpin yang merupakan wakil rakyat. D. Tidak mudah terombang-ambing dalam menentukan tujuan nasional. Atau E. Usaha membuat keadaan tidak ada golongan yang kaya dan tidak ada yang miskin. Maaf tadi. Oke, silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang D. Tidak mudah terombang-ambing dalam menentukan tujuan nasional. Kita lihat pembahasannya. Ideologi penting bagi suatu bangsa dan negara agar dapat berdiri kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain serta dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada dan mencapai tujuan nasional. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. Nilai dasar, nilai materialis, dan nilai rohaniah. B. Nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. C. Nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai rohaniah. D. Nilai dasar, nilai material, dan nilai praktis. Atau E. Nilai rohaniah, nilai materialis, dan nilai praktis. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Kita lihat pembahasannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis atau praktis. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada nilai A. Sila pertama Pancasila. B. Sila kedua Pancasila. C. Sila ketiga Pancasila. D. Nilai dasar. Atau E. Instrumen dan praktis. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E, instrumen dan praktis. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada nilai instrumen dan praktis. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang E.
Oke, teman-teman, kita lanjut soal nomor 10. Pancasila sebagai dasar negara bersifat integralistik. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila A. merupakan kepribadian masyarakat Indonesia. B. mengandung semangat kekeluargaan. C. digali dari budaya Indonesia sendiri. D. mampu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Atau E. merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Silakan teman-teman bisa diulangi. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang D. Mampu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara bersifat integralistik, berarti bahwa Pancasila mampu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 11. Berikut ini adalah fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kecuali, berarti yang tidak. A. Jiwa bangsa Indonesia. B. Moral pembangunan. C. Ideologi nasional. D. Kepribadian bangsa. Atau E. Sumber tertib hukum. Silakan teman-teman bisa diulangi untuk lebih memahami. Oke, sudah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Moral pembangunan. Kita lihat pembahasannya. Fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, dasar negara. Yang ketiga, ideologi nasional. Yang keempat, sumber dari segala sumber hukum. Yang kelima, perjanjian luhur. Dan yang terakhir, cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 11 adalah yang B, moral pembangunan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.